membahas pada saat ini tentang satu hal ini ya. Kalau Allah itu adalah Allah yang kasih, ada kasihnya itu kekal, kasihnya tidak bersyarat ya. Ini adalah satu hal yang yang sangat-sangat kita apa? Sangat-sangat kita idolakan dengan kata lain. Dan kita ingin agar hubungan tersebut, hubungan antara Allah yang mengasihi kita itu tanpa bersyarat ya. Kasih yang tidak bersyarat dari Allah, itulah yang seringkali kita coba asosiasikan dengan hubungan-hubungan kita dengan sesama kita di dalam dunia ini, khususnya dengan pasangan hidup kita, dengan suami atau istri kita, dan juga mungkin dengan anak-anak kita ya. Kita mengagungkan atau mengidolakan ini. Kasih yang tidak bersyarat, unconditional love. Dan ada yang statement katakan bahwa cinta atau kasih yang sejati itu tidak pernah bersyarat. Kita akan selalu apa? Menerima, tidak ada persyaratan apapun yang terjadi. Kita akan apa? Kembali mencintai seseorang ya. Apapun yang orang tersebut telah buat. Nah, dan ini seringkali pada saat hari-hari ibu kita kembali menyatakan ini ya, bahwa cinta seorang ibu itu tidak ada duanya. Ya, cinta seorang ibu itu tidak ada duanya. Cintanya tidak bersyarat ya. A mother's love is unconditional, tidak tergoyahkan dan abadi dan everlasting ya. Inilah seringkali yang menjadi hal yang sangat apa? Yang sangat apa? Yang kita sangat apa? Sukai untuk kita nyatakan dan kita dapat merasakan, dan saya dapat merasakan. Saya secara pribadi dapat merasakan kasih ibu saya. Saya sudah sering memberikan kesaksian ya. Saya dilahirkan tentunya dengan dalam satu keluarga pendeta ya, orang tua ayah saya itu pendeta ya. Tapi ya entah bagaimana waktu dari kecil ya mungkin ya suka cari perhatian mungkin ya. Makanya saya dibilang paling nakal di anaknya keluarga pendeta Rantung itu saya ya. Dan dari kakak saya, Dokter Alvin, adik-adik saya, Indra dan Lydia, mungkin saya lah yang paling boleh dibilang sepertinya anak yang terhilang ya. Tetapi satu hal yang dapat saya lihat adalah bagaimana ibu saya yang selalu apa ya, berdoa untuk saya ya, untuk dapat menerima kembali saya pada saat saya pergi. Saya selalu mendapati kemudian pada saat saya pergi keluar dari tempat untuk dari kamar misalnya ke sekolah dan lain sebagainya, maka ibu saya selalu berdoa di tempat tidur saya ya, supaya saya jadi anak yang tidak nakal ya, jadi anak yang baik kembali dan lain sebagainya. Itu terus dia lakukan. Jadi inilah saya dapat merasakan kasih atau cinta seorang ibu yang apa? Yang tidak bersyarat, yang tidak tergoyahkan apa? Dan abadi. Tetapi sangat disayangkan. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali kita tahu Alkitab sudah menyatakan kasih orang tua kepada anak-anak kepada orang tua menjadi dingin ya, menjadi dingin. Dan ini yang terjadi ya. Di zaman now ini, zaman sekarang ini, kalau Anda membaca ya, ada satu term populer terminologi yang biasa dikemukakan. Saya tidak tahu, mungkin mudah-mudahan jangan terjadi di Indonesia ya. Yaitu disebut dengan istilah toxic relationship, hubungan yang beracun, hubungan yang beracun atau hubungan yang tidak baik yang telah terjadi antara orang tua dan anak-anak dan apa? Orang tua. Jadi ini toxic relationship, hubungan yang beracun ini. Dan ini sangat menyedihkan, Saudara. Kenapa? Karena ada anak-anak yang melihat bahwa orang tuanya itu sudah menjadi orang tua yang beracun, yang hanya jahat dan lain sebagainya. Sedangkan orang tua juga ada yang memiliki pandangan terhadap anak-anak yang mereka yang sudah dewasa ya, sebagai anak-anak yang hubungannya itu apa? Beracun. Mereka memiliki hubungan yang tidak baik ya. Sama saling apa? Saling tidak lagi ada kepercayaan, tidak ada lagi kasih antara anak-anak dan orang tua. Dan ada begitu banyak sekarang orang-orang tua ini satu website ya, satu website yang berbicara tentang apa ya? Ini adalah satu website yang coba untuk menghibur orang-orang tua yang ada juga website yang anak-anak muda yang merasa, gimana nih caranya orang tua saya ini sudah beracun sekali nih. Tapi ini khususnya juga ada orang tua yang merasa bahwa mereka sudah berbuat yang sebaik-baiknya mereka buat, kok anak mereka itu tidak mau berhubungan lagi dengan mereka. Bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun anak itu tidak pernah telepon, tidak pernah bilang apa-apa, dan tidak ada hubungan dan lain sebagainya. Sehingga orang tua ini, ada orang-orang tua yang coba berada dalam satu kelompok, bukan hanya di Facebook, tapi juga dapat memperoleh bantuan seperti apa? Website-website seperti ini ya. Done with crying, artinya apa? Sudah selesai, udah begitu banyak orang tua yang menangis ya. Done with crying ya. Jadi ada bantuan ada bantuan dan penyembuhan bagi orang tua dari anak-anak dewasa yang sudah menolak orang tua mereka. Ini dia ya. Dan ini yang sering kali terjadi. Yang terjadi orang-orang tua ini yang parah
Saya tidak setuju sesungguhnya ya. Yaitu orang-orang tua ini yang mereka lakukan apa? Anak-anak mereka itu yang sudah dianggap apa? Terhilang itu, anak yang dianggap terhilang itu mereka tidak lagi ada warisan yang mereka buat untuk anak-anak tersebut. Nama anak-anak mereka itu dicoret dari warisan keluarga. Jadi apa yang terjadi? Banyak orang-orang tua ini mereka kasih warisan itu bukan kepada anak mereka. Ya, anak mereka itu supaya tidak dituntut ke pengadilan hanya dikasih $1. Ini terjadi di Amerika, saudara. Supaya tidak ada masalah di pengadilan, anak yang terhilang itu dikasihnya warisan $1. Lalu kalau orang tua ini punya jutaan dolar lainnya, jutaan dolar lain itu mungkin dikasihlah ke tempat lain, ke keponakan yang lain, atau dikasih bahkan kepada binatang piaraannya supaya terjamin hidupnya. Bukan lagi dikasih kepada anak, anak hanya dikasih $1 ya, supaya kalau anak mau tuntut, ini kan ada dikasih itu $1 ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi will you leave a toxic inheritance? Ya. Jadi tidak ada lagi warisan yang mau diberikan. Ya. Tidak ada lagi warisan. Dan oleh sebab hubungan-hubungan yang sedang rusak, ya khususnya di dunia-dunia barat begitu mungkin ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ya. Inilah sebabnya banyak orang katakan itu kuno, itu pandangan bahwa kasih tidak bersyarat itu kuno. Ada satu artikel di Medium Magazine dia katakan the real thing, ya hal yang real, hal yang nyata itu adalah bahwa cinta atau kasih itu bersyarat. Love is conditional. Jangan biarkan siapapun mengatakan bahwa kasih itu tidak bersyarat. Jangan percaya. Percayalah bahwa kasih itu apa ada? Kasih itu adalah satu hal yang sangat bersyarat. Nah, kenapa manusia itu selalu menekankan ada syarat di dalam satu kasih mereka? Kalau saya mencintai, kalau saya dicintai oleh anak saya, baru saya akan kasih apa? Namanya itu tidak akan saya keluarkan dari surat wasiat saya dan lain sebagainya. Kenapa bersyarat? Ya? Kenapa harus bersyarat seperti itu? Kenapa? Karena sebagai manusia, kita secara alami memiliki kebutuhan dan ekspektasi ke pengharapan-pengharapan dalam suatu hubungan yang terjalin. Jadi kebutuhan dan ekspektasi itu menyebabkan ada syarat. Kalau kamu sayang saya, baru saya sayang kamu. Kalau kamu memiliki hubungan baik dengan saya, nama kamu terus akan ada dalam warisan saya dan lain sebagainya. Jadi artinya, artinya sadar atau tidak sadar, kita mengaitkan kasih sayang kita dengan perilaku, dengan tindakan, atau kualitas tertentu dari pihak lain yang pada hakikatnya mengharuskan mereka itu memenuhi syarat-syarat tersebut agar bisa menerima cinta kita sepenuhnya. Jadi itulah kasih yang istilahnya kasih yang transaksional, transactional love. Ya, transaksi. Kamu sayang saya sayang kamu. Kamu tidak sayang saya tidak sayang kamu. Itulah kasih manusia. Kenapa? Kan adanya kebutuhan, ekspektasi kita dari satu hubungan yang kita jalin. Hal ini dapat dilihat sebagai cara untuk melindungi diri sendiri. Melindungi diri saya. Ini perasaan saya gimana dong? Ini kalau orang tua saya ini gini, ya udah saya nggak mengasihi. Kalau mereka jahat sama saya nggak mengasihi mereka. Ya. Jadi cara untuk melindungi diri sendiri dan memastikan keseimbangan yang sehat dalam hubungan. Meski jika syarat demi syarat itu dilakukan terlalu jauh, maka hal tersebut dapat menjadi manipulatif atau merusak hubungan. Ya, atau merusak hubungan. Jadi bagi banyak orang, dengan ketahui secara faktanya, semua kasih yang manusia lakukan terhadap satu dengan yang lain adalah kasih yang bersyarat sesungguhnya. Ya. Dan mereka katakan, artikel lainnya di artikel dari Tribeca Therapy dikatakan bahwa adalah satu mitos. Mitos itu, kasih yang tidak bersyarat itu hanya satu mitos. Ya. Dan bahaya sekali menurut artikel ini, kalau kita memiliki satu hubungan yang tidak bersyarat, itu bahaya sekali. Ya. Kenapa? Itu dapat menjadi satu hubungan yang menjadi tidak aman. Misalnya, dalam artikel ini dikatakan ya, dalam hubungan kalau kita menikah kan, biasanya kalau kita menikah disebutkan apa ya, dalam keadaan baik atau keadaan buruk harus terus sama bersama kan. Dalam keadaan baik atau buruk pasangan itu harus selalu sama-sama ya. Jadi dalam hubungan baik atau buruk, menurut artikel ini harus ada batasan untuk apa itu hal yang buruk. Ya. Apa itu hal yang buruk? Nah inilah kemudian ada penjelasannya. Dalam hubungan romantis, gagasan tentang cinta tanpa syarat itu dikaitkan dengan keadaan baik atau buruk. Saya, penulis artikel ini katakan, saya percaya bahwa bagaimana keadaan yang baik atau buruk itu ditafsirkan, kalau itu ditafsirkan bagaimana itu dapat menjadi satu trap, satu jebakan, itu dapat menjadi satu bahaya. Ya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa arti, atau hal ini menimbulkan satu pertanyaan sejauh mana buruk itu dapat diizinkan.
Jadi dalam pernikahan kita, apakah dalam segala keadaan, ya, dalam segala keadaan baik atau buruk itu tidak boleh apa? Tidak boleh ada apa? Kasih kita itu harus selalu apa? Kasih kita itu harus selalu apa? Adakah atau apa? Ya. Nah, disinilah kita dapat melihat pelajaran kita menyatakan kasih kita itu selalu tidak terbatas seperti kasih Allah. Itu harus terjadi pada kita. Tapi hubungan itu bersyarat. Hubungan itu bersyarat. Jadi dari kita lihat, apakah kita harus selalu berbicara tentang dalam keadaan baik atau buruk? Ya, dalam keadaan baik atau buruk, suami istri itu harus bersama-sama. Tapi bagaimana dengan keadaan? Ini keadaan yang nyata, saudara ya, keadaan yang nyata. Bagaimana ada orang tua, ayah, ya, yang mencabuli anak kandungnya sendiri, mencabuli anak kandungnya sendiri. Mungkin tidak berhubungan seksual secara badani, tetapi dia mencabuli mungkin dengan tindakan-tindakan cabul yang dibuat terhadap anak perempuannya sendiri. Apakah sang istri, apakah sang istri dapat menyatakan, kan saya sudah bersumpah, ya, dalam keadaan baik atau buruk, ya, dalam keadaan baik atau buruk, ya inilah suami saya, ya, tidak ada yang harus terjadi, ya. Tidak ada yang terjadi. Nah, inilah yang menjadi satu pertanyaan, ya, menjadi satu pertanyaan dan perdebatan yang begitu hebat bahkan di dalam gereja Masih Advent 7, ya. Bagaimana kalau ada yang anak sendiri dicabuli dan lain sebagainya? Apakah ada perceraian dalam hal tersebut? Nah, itulah sebabnya saya akan singgung sedikit ya tentang hubungan-hubungan yang memang karena dosa telah menjadi rusak bahkan dalam rumah tangga. Di dalam peraturan jemaat, pertama-tama tentang berbicara tentang perceraian ya. Satu-satunya itu adalah dalam perceraian kalau bisa tentu saja jangan ada perceraian. Itu menjadi satu dasar. Itu Allah sebenarnya tidak mengendaki ada perceraian tapi karena dosa, karena adanya dosa, maka perceraian itu dapat apa? Dapat diizinkan ya. Dapat walaupun ada penghiburan kalau ada pertobatan dari ayah dan lain sebagainya, maka itulah yang terbaik yang dapat terjadi. Tapi jika tidak ada pertobatan, apa yang terjadi? Nah, inilah poinnya. Ini peraturan jemaat di Gereja Advent yang berdasarkan ayat-ayat ini ya. Jadi Alkitab menyatakan, ini yang saya tandai di paragraf terakhir setelah Anda baca paragraf yang apa ya, yang di atasnya, paragraf terakhir katakan dari peraturan jemaat ini, Alkitab menyatakan persinahan dan percabulan. Mencabuli anak sendiri dan lain sebagainya, mencabuli orang lain. Mungkin tidak ada persinahan terlibat di situ. Ya, tapi juga sekali lagi persinahan juga dapat terjadi dalam pikiran ya, dan lain sebagainya. Tapi persinahan, Alkitab menyatakan persinahan dan percabulan. Matius 5:32. Dan juga ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman. Apa artinya ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman? 1 Korintus 7 ayat 10-15. Ya. Ada pasangan-pasangan terus terang ya. Ada pasangan-pasangan yang terpisah ya, atau suaminya lari, suaminya lari atau istrinya lari dan kemudian tidak berhubungan, tidak mau ada surat menyurat, tidak ada FaceTime, tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada bantuan finansial dan lain sebagainya. Itu sebagaikan pasangan yang ditinggalkan, yang tidak apa? Oleh pasangan yang tidak beriman. Maka apa yang terjadi? Itu dapat menjadi apa? Alkitab menyatakan persinahan dan percabulan dan juga ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman sebagai alasan-alasan untuk perceraian. Dapat. Ini peraturan jemaat, bukan saya yang katakan. Peraturan-peraturan jemaat Advent yang ditulis berdasarkan ayat-ayat ini ya. Jadi secara lebih lanjut di poin kedua dari peraturan jemaat, tolong Anda baca ini ya. Ketidaksetiaan pada sumpah pernikahan. Jadi ketidaksetiaan pada sumpah pernikahan umumnya berarti apa? Umumnya berarti persinahan dan percabulan. Namun kata perjanjian baru untuk percabulan mencakup perilaku penyimpangan seks lainnya. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 9, 1 Timotius 1 ayat 9 dan 10, Roma 1 ayat 24-27. Dengan demikian penyimpangan seksual termasuk praktek homoseksualitas diakui juga sebagai penyalahgunaan kekuatan seks dan pelanggaran atas pola ilahi dalam perkawinan. Karena itu, maka ini juga dapat menjadi alasan bagi perceraian. Jadi inilah ya, hubungan-hubungan itu dapat dirusakkan. Ya, hubungan-hubungan itu dapat dirusakkan dengan apa? Dengan tindakan-tindakan yang apa ya? Yang telah menghancurkan janji pernikahan itu sendiri. Menghancurkan janji pernikahan itu sendiri. Nah, inilah sebabnya kita harus dapat membedakan antara kasih Allah dan hubungan dengan apa? Hubungan dengan Allah. Ya, saya dapat terus-menerus, kita harus mencintai sesama. Kita harus mencintai Allah dan mencintai sesama.
Kita harus mencintai bahkan suami dan istri kita sekalipun. Ya, kita mencintai bukan perbuatan mereka, tentu saja perbuatan mereka itu mungkin jahat. Ya, tapi kita mencintai karena kita rindu suami atau istri yang bersinah atau terlibat dalam percabulan tersebut untuk bertobat. Kita mau supaya mereka bertobat. Kita tidak mau mereka untuk binasa. Itulah kasih tersebut. Walaupun, ya, walaupun kasih tersebut dapat diberikan, tetapi hubungan dalam satu hubungan keluarga itu mungkin ada lebih baik kalau sebab persinahan itu tidak lagi berada dalam satu hubungan pernikahan yang dapat diizinkan, ya, dapat diizinkan di dalam firman Tuhan dan juga dalam peraturan jemaat. Jadi, tapi kita terus dapat mencintai pasangan kita yang bahkan yang mungkin kemudian karena kesalahan mereka itu terjadi dan tidak dapat dirangkum tidak dapat lagi disesuaikan lagi, tetap kita dapat terus-menerus mencintai mereka. Walaupun hubungan itu sudah harus hubungan tersebut sudah harus renggang. Nah, inilah sebabnya kita lihat bagaimana Allah dan hubungan dengan Allah itu, kasih Allah dan hubungan dalam kasih Allah itu dapat kita melihat suatu hal yang yang berbeda. Nah, ini poinnya. Kasih Allah itu abadi dan kekal. Kenapa? Kita sudah lihat tadi, kita mengasihi Allah kita. Kita mengasihi Allah kita karena kebutuhan dan ekspektasi kita yang Allah penuhi. Coba saya tanya misalnya ya. Saya tanya kepada Anda. Kenapa Anda menyadari bahwa Allah mengasihi Anda? Apa jawaban Anda? Kenapa Anda mengetahui bahwa Allah itu mengasihi Anda? Pada umumnya kita akan menjawab, karena kita diberikan nafas hidup, karena kita diberikan berkat olehnya, karena kita dapat menerima damai surga. Jadi ekspektasi dan kebutuhan kita itu kan dipenuhi oleh Allah. Itu kan Allah yang mengasihi mengapa kita mengasihi Allah karena segala kebutuhan dan ekspektasi kita yang Allah penuhi. Tapi bagaimana dengan kasih Allah kepada kita? Bagaimana dengan kasih Allah? Kenapa Allah? Ya, kita mengasihi Allah karena apa yang Dia buat. Bagaimana dengan Allah yang mengasihi kita? Apakah Allah mengasihi kita karena ada yang kita buat kepada Allah? Itu kan bedanya. Kita mengasihi Allah karena kita mengetahui kita mengasihi Allah karena kita menyadari Allah memberikan kebutuhan-kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita, memenuhi ekspektasi kita. Tapi Allah yang mengasihi kita itu kenapa? Kenapa? Bagaimana dengan kasih Allah kepada kita? Kenapa Dia mengasihi kita? Nah, inilah. Karena bukan karena kita yang memenuhi sesuatu yang dibutuhkan oleh Allah. Bukan. Ya. Bukan. Tidak ada. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kekurangan yang diperlukan oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada. Itulah sebabnya Roma 5 ayat 8 katakan Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena kita sudah tidak berdosa lagi. Karena kita sudah menjadi orang benar. Karena kita sudah menjadi orang yang baik-baik. Makanya Allah mengasihi kita. Bukan. Ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita sudah jadi orang baik, sudah jadi pendeta, maka Allah, oh ya bagus nih pendeta Rantung nih udah baik-baik dia. Waktu kecilnya dia nakal-nakal nih. Sekarang waktu mudanya nakal, tapi sekarang udah baik. Oke lah, saya akan mengasihi dia. Bukan begitu Allah kita. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Jadi inilah sebabnya apa yang ditulis oleh Lisa TerKeurst. Ya. Lisa TerKeurst, dia menuliskan satu kutipannya dari bukunya ya. Bagus sekali. Dan dia tuliskan dalam kutipannya itu, God's love is not based on me. It is simply placed on me. Jadi kasih Allah itu tidak didasarkan pada diri saya. Tetapi kasih Allah itu diberikan kepada saya. Bukan didasarkan dari apa yang dapat saya buat. Jadi kasih Allah itu tidak bersyarat. Ya. Kenapa? Karena itulah sifatnya. Allah mengasihi kita karena sudah menjadi sifatnya untuk mengasihi. Bukan karena apa yang saudara buat, apa yang kita buat, apa yang kita telah lakukan dan lain. Bukan. Karena memang menjadi sifatnya. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan sifat kasih-Nya sifatnya itu menyebabkan ia melakukan tindakan-tindakan yang baik kepada semua umat manusia. Matius 5 ayat 45 katakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar.
Dia menawarkan hujan matahari. Dia menawarkan keselamatan kepada semua orang. Ya, dia tawarkan semua kepada semua orang. Iyalah, kenapa? Karena itulah sifatnya. Itulah sifatnya yang kasih. Kasih Allah adalah kasih yang memulai. Kasih Allah adalah kasih yang memulai. Kasih kita karena kita sudah ada orang yang mengasihi kita baru kita balas. Bukan. Kasih Allah adalah kasih yang memulai, kasih inisiatif dari Allah. Kasih itu tidak pernah merupakan tanggapan atau respons. Ya. Saya mencintai saudara karena saudara telah mencintai saya. Itulah manusia, tapi tidak demikian Allah. Itulah sebabnya Allah yang memulai inisiatif kasih dari Allah. Ya. Bukan merupakan tanggapan terhadap apa yang saudara-saudara buat. Itulah yang menyebabkan kita dapat menyebutkan Allah memiliki kasih yang tidak bersyarat atau tanpa syarat. Jika kasih Allah itu bersyarat, maka kita harus melakukan sesuatu untuk memperolehnya. Kita harus meredakan murka Allah dan membersihkan diri kita dari dosa sebelum Allah dapat mengasihi kita. Tapi ketahuilah saudara, Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Masih dalam keadaan berdosa. Injil menyatakan bahwa Allah yang dimotivasi oleh kasih bergerak tanpa syarat untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itulah sebabnya karena begitu besar, mula-mula apa? Karena begitu besar perbuatan baik manusia, maka bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Ada kasih lebih dahulu. Ada anak yang tunggal diberikan terlebih dahulu. Supaya kemudian apa? Baru setelah diberikan kasih tersebut, supaya barang siapa yang percaya, tanggapan kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi pertama-tama ada kasihnya terlebih dahulu. Ada Yesus Kristus yang dia berikan. Ya, supaya kita yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kasih Allah itu tidak bersyarat, tapi hubungan dengan Allah itu bersyarat. Untuk menyambut, ya kasih begitu besar kasih Allah, dia memberikan anak yang tunggal. Dia berikan, dia tawarkan. Sekarang, bagaimana? Kita mau terima enggak? Mau terima tawaran tersebut atau tidak? Itulah hubungan yang bersyarat. Itulah sebabnya Roma, tadi kita sudah baca, Roma 11 ayat 22 katakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu apa? Tetap dalam kemurahannya. Kita akan terus menerima kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Yudas 21 katakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kiranya kita semua ya, yang sudah menerima kasih Allah yang besar, saudara dan saya, jika sekalipun kita suatu saat jatuh atau saat ini dalam keadaan jatuh, ketahuilah bukan pada saat kita kita baru akan baik, baru Tuhan akan, tapi kita sekarang dalam keberadaan apa saja kita miliki sekarang, datang kembali kepada Dia. Minta ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dia sudah mengasihi kita sebelumnya. Kasihnya itu akan tidak bersyarat untuk menerima kita kembali. Kiranya kita akan terus dipertahankan dalam satu hubungan, ya, dalam satu hubungan iman dengan Dia, sehingga kita dapat berjalan bersama-sama dengan Allah kita masuk ke dalam kerajaannya. Saya berdoa ini dalam nama Yesus. Amin.